Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, langsung kita lanjutkan saja untuk pembahasan Remonster episode yang keempat. Di episode keempat ini, adegan dibuka dengan menampilkan sekumpulan prajurit elf yang datang ke kediaman tempat goblin berada dan meminta bantuan mereka untuk mengusir penjajah manusia. Tapi brengseknya di sini, mereka ini meminta bantuan, tapi udah kayak orang yang lagi ngebantu korban banjir, cuy. Sombong bener gitu. Sebenarnya lu di sini tuh berniat minta bantuan, apalagi ngajak ribut. Tentunya melihat tingkah laku sang elf yang sombongnya minta ampun, Goburo pun menolak permintaan itu. Karena ditolak permintaannya, para elf yang ke-trigger dan harga dirinya turun, kemudian berencana untuk bertindak. Tapi sebelum mulai bertindak, Goburo langsung menyerang menggunakan teknik Tsukuyomi dan membuat sang elf kena mental, lalu terjatuh tak berdaya. Gila, Itachi moment gak tuh? Saat mental dari pemimpin elf dipertanyakan, taunya ada lagi yang menyerang. Untungnya serangan itu berhasil Goburo prediksi. Dirasa gertakan biasa kagak mempan, Goburo akhirnya mengambil pusaka naga merah andalannya, memberi mereka semua pelajaran tentang seperti apa itu bentuk kekuatan mutlak sebenarnya dari seseorang. Setelah tahu bahwa mereka gak bakalan menang, para NPC ini mulai kabur ketar-ketir. Di hari ke-45 reinkarnasi, Goburo melakukan eksperimen tentang memburu sebuah slime lalu memakan mereka untuk melihat hasil apakah yang dia dapatkan dari memakan monster jelly ini. Dan ternyata ability yang monster jelly itu berikan berupa doppelganger yang punya fungsi layaknya kamera CCTV. Dikarenakan darah Goburo kini punya fungsi layaknya kamera pemantau, dia pun yang kepikiran ide cemerlang akhirnya mulai merajut sebuah baju untuk dia berikan kepada semua istrinya, yang tujuannya saat dimana mereka dalam bahaya, maka Goburo akan melihat secara langsung situasi itu dan datang untuk membantu. Sungguh suami idaman memang. Di hari ke-47 reinkarnasi, CCTV Goburo melihat sekumpulan prajurit elf yang datang kembali untuk membuat serangan balasan. Namun, di saat para elf sampai di TKP, dia malah disambut dengan teriakan dari Founding Titan. Dan lagi-lagi dikarenakan terkena efek sengatan lewat suara melalui teriakan Founding Titan, tubuh mereka pun berakhir membatu dan hanya terdiam tanpa melawan. Karena gak bisa melawan, Goburo pun membungkus semua prajurit elf itu untuk dia bawa masuk ke dalam gua. Saat dimana para elf menjadi tahanan, Goburo menawarkan jika mereka bisa menang melawan prajurit asuhan Goburo, maka mereka akan lepas. Tapi jika mereka kalah, maka mereka akan baik-baik saja. Dan seperti yang sudah diduga dari pertempurannya, dari 23 prajurit elf yang ikut tempur, 6 diantaranya mengalami kekalahan. Dan sialnya, 6 prajurit tersebut merupakan laki-laki. Haduh, beban bener dah. Karena bangsa elf telah kalah, maka Goburo secara otomatis akan meminta imbalannya berupa perlengkapan yang mereka punya. Dan mereka juga akan menjadi tahanan di bawah asuhan para goblin. Di saat para pasukan ini tengah komplain, taunya malah muncul si kakek legend yang entah mengapa di sini penampakannya itu sedikit berbeda dari biasanya. Dan ternyata alasan kenapa si kakek itu tampak lebih berbeda, ternyata dia itu lagi kepengen, cuy. Waduh, inget umur kek, udah tua masih aja pengen begituan. Ya walau di sini tuanya itu baru berumur 20 tahun sih. Tentunya, Goburo pun menolak usulan cabul dari kakek legend ini. Sebab alasan mereka bisa ditahan itu bukan bertujuan untuk dijadikan sebagai budak. Tapi di sini yang nggak mimin sangka, si kakek malah dengan mudahnya menerima kritikan dari Goburo itu dengan lapang dada. Ditambah dia juga mengatakan kata-kata mutiara. Tapi bangkainya, di tengah momen keren akibat kata-katanya itu sedang berlangsung, taunya pinggul si anjing ini malah gak berhenti buat goyang. Sial, padahal kesan gue udah bagus tadi. Di hari ke-48 reinkarnasi, Gobekichi akhirnya naik level juga dan berevolusi jadi makhluk ogre. Dikatakan bahwa Gobekichi berevolusi jadi sosok dewa perang. Di hari ke-49 reinkarnasi, berkat Gobekichi yang evolusi, semua goblin yang termotivasi kini telah mengalami penaikan level jadi Hobgoblin. Dan di antara semua evolusi tersebut, yang paling bikin salpok adalah evolusi dari Hobsei yang anjim, cantik bener cuy.
Di hari ke-55 reinkarnasi, Goburo memulai penelitiannya dan menciptakan sebuah anting yang gunanya sebagai alat komunikasi jarak jauh. Di hari ke-59 reinkarnasi, si gadis merah mulai ada perkembangan dalam segi pertempuran. Dan ternyata penyebab si merah bisa berkembang lebih cepat dikarenakan dia membangkitkan suatu macam kekuatan yang cara kerjanya hampir mirip lah sama Goburo. Yaitu tiap kali dia memakan sesuatu, maka makanan yang ia cerna akan bermanifestasi jadi semacam kekuatan. Cuman efek sampingnya itu, kalau dia nggak makan sesuatu, maka dia akan mati. Ya, kalau Mimin jabarkan secara rinci dan singkat, episode keempat dari anime Remonster ini, ceritanya sendiri lebih fokus ke perkembangan revolusi para goblin. Dimulai dari terjadinya konflik internal, terjadinya peperangan, dan ras goblin yang kini akhirnya telah membentuk suatu aliansi dengan ras yang lainnya. Dan oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!